Dalam rangka apa Kak Raka? Kok gak bilang ke Otan sebelumnya sih? Tahu lagi balapan begini, Otan kan bisa bawa masa yang banyak buat dukung Kak Raka. Ini Kak Raka bukan lagi balapan loh ya. Nah ini kalau jam-jam siang kayak gini, para bapak-bapak nelayan tuh, khususnya untuk para pencari rajungan nih. Kita lagi siap-siap mau ke dermaga, terus ke tengah laut buat ngambil rajungan. Weh, tuh jari udah ada tuh. Teman di rumah ada yang mau ikut melaut. Butuh perjalanan sekitar 30 menit untuk sampai di titik biasa para nelayan menangkap rajungan. Kalau udah di tengah laut kayak gini, bukan cuma kapal kita kok. Tuh banyak juga kapal nelayan yang lainnya dengan tujuan tangkapan yang berbeda-beda. Salah satu pelampung sebagai penanda jaring sudah Kak Raka angkat tuh. Artinya saatnya menarik jaring yang sudah semalaman didiamkan ini. Otan gak sabar nih. Apa aja ya kira-kira yang nyangkut di jaring paman? Semoga hasil tangkapan paman nelayan hari ini melimpah. Jadi pelan-pelan kita terus tarik jaringnya Mas ya. Kurang lebih yang tadi panjangnya 1 kilometer. Apa? 1 kilometer? Panjang juga dong. Oh ya teman, jaring yang paman pakai untuk menangkap rajungan ini termasuk jenis jaring dasar. Dengan lebar yang hanya setengah meter dan ada pemberat kecil-kecil di bagian bawahnya. Dinamakan jaring dasar karena jaring ini akan tenggelam ke dasar laut sesaat setelah diturunkan dari atas perahu. Jaring akan membentang dengan begitu panjangnya di dasar laut untuk menjerat hewan penghuni dasar laut, salah satunya rajungan. Yeay, ini dia yang Otan tunggu. Akhirnya, kamu nampak juga ke permukaan, Sob. Satu rajungan ada yang nyangkut nih di jaring paman. Dapat lagi tuh yang lainnya. Yuhuu, makin banyak nih tangkapannya. Oh iya teman, menarik jaring seperti ini paling tepat dilakukan saat pagi hari. Semakin pagi semakin bagus. Ada yang tahu alasannya? Jadi, kebanyakan sobat Otan yang nyangkut di jaring ini adalah hewan-hewan yang aktif saat malam hari. Mereka keluar untuk mencari makan. Nah, kalau mereka sudah nyangkut di jaring, harus segera diangkat ke permukaan. Kalau dibiarkan terlalu lama, apalagi sampai berhari-hari, biasanya mereka malah jadi sasaran empuk para predator laut. Saatnya melepas rajungan yang sudah nyangkut di jaring. Ini yang Otan suka nih. Bisa kenalan lebih dekat dengan mereka. Gampang-gampang susah loh melepas rajungan dari jaring ini. Kalau nggak hati-hati, paling jari tangan bisa kena capit rajungannya. Satu persatu rajungan sudah mulai terkumpul dengan ukuran yang berbeda-beda. Yang ini yang bagian kanan ini rajungan betina, kalau yang kiri ini rajungan jantan. Ya, jadi kalau yang betina harus kita lepas ya. Kita lepas lagi yang ini. Otan setuju Kak. Memang baiknya kalau ketemu sama rajungan betina, kembalikan saja ke asalnya. Biar mereka terus berkembang biak. Jadi rajungannya nggak habis-habis deh. Ini telurnya kan ya? Wah, tuh Tan. Dapat yang ada telurnya. Ini rajungan betina, kebetulan tuh lihat. Wah, ketemu calon ibu rajungan nih. Lucunya. Perhatikan bagian yang berwarna kuning gelap ini teman. Banyak banget telurnya. Coba bayangkan, kalau calon ibu rajungan ini dibiarkan ikut naik ke daratan, bukan cuma dia yang akan mati, tapi juga calon anaknya. Berapa banyak tuh? Ada fakta unik nih tentang Sobat Otan ini. Satu ekor rajungan ini bisa menghasilkan sekitar 1,3 juta telur. Kita hitung sederhana dengan presentasi survival rate 60% saja yang hidup. Dengan harga normal sekitar 60.000 per kilogram. Jangan kaget ya dengernya. Dengan menyelamatkan satu ekor rajungan yang sedang bertelur ini, artinya
Artinya kita sudah menyelamatkan uang sekitar 7,8 miliar rupiah. Ya ampun, begitu berharganya si calon ibu rajungan ini. Jadi jaga baik-baik ya Kak. Pastikan yang kita bawa ke darat hanya rajungan jantan, supaya ekosistem mereka tetap terjaga. Rajungan termasuk dalam keluarga hewan berkaki 10 atau dekapoda. Rajungan 100% hidup di dalam air dan punya kemampuan berenang yang handal. Makanya disebut juga swimming crab, walau sekilas mirip. Sebetulnya banyak sekali perbedaan rajungan dengan kepiting. Mulai dari capit. Kalau diperhatikan, capit rajungan lebih panjang dibanding kepiting. Kalau dari ukuran, capit kepiting jelas lebih besar. Berbeda dengan rajungan, kepiting masih bisa hidup di darat dengan mengandalkan kemampuannya menampung air di dalam kantong insang. Oh iya, tempat yang kita kunjungi ini terkenal dengan sebutan Kampung Bondet. Tepatnya ada di wilayah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Bondet terkenal sebagai kampung nelayan yang sibuk. Selamat datang di salah satu tempat pengepul dan pengupasan rajungan di wilayah Bondet. Di sini setiap hari rajungan ditampung, direbus, kemudian langsung dikupas seperti ini. Setelah dikupas, biasanya daging rajungan dipisah menjadi beberapa bagian, seperti bagian paha, capit, kaki, dan badan. Tempat ini setiap hari menghasilkan 30 kg daging rajungan segar dan siap untuk dikirim ke supplier di kota Semarang. Untuk selanjutnya diterbangkan ke benua Amerika, Eropa, juga Asia. Wih, keren banget. Kalian ternyata go internasional, sob. Tempat pengupasan milik Bapak Waji ini menjadi satu dari puluhan tempat yang ada di Bondet yang rutin mengirim daging rajungan untuk kebutuhan ekspor. Otan bangga banget. Ternyata hasil alam Indonesia benar-benar melimpah dan kualitasnya diakui dunia. Ini baru namanya Kermaks. Keren maksimal. Keren banget ya teman. Perkenalkan, ini adalah tarian kreasi dari kakak-kakak Ning Jember, Jawa Timur. Seperti ada yang aneh. Mereka sedang memutari apa ya? Warnanya merah putih, seperti bendera negara kita ya. Tapi kok seperti tidak asing ya? Otan jadi penasaran. Apa sih yang berada di tengah-tengah mereka? What? Apa itu? Apa kalian melihatnya, teman? Dilihat-lihat kok mirip burung ya. Tapi kenapa dia anteng dan tidak mau terbang? Tapi kalaupun burung jenis apa yang bentuknya seperti ini? Sebentar, Otan ingat-ingat dulu ya teman. Oh alah, Otan ingat. Dia adalah si ayam polan leher gundul atau biasa disebut polan legun. Ayam ini merupakan salah satu jenis ayam hias yang terkenal dengan keindahan bulunya. Gak cuma itu, mereka juga hewan yang cukup tenang loh. Tuh buktinya, dia bisa anteng saat para penari berkeliling di sekitarnya. Lucu kan? Ayam polan legun merupakan persilangan ayam polan dengan ayam kampung leher gundul. Perpaduan bulu jambul khas Eropa dengan leher gundul yang khas membuat tampilan ayam polan legun ini jadi sangat istimewa. Wah. Kalau dilihat-lihat,
Kamu seperti sedang memakai busana mewah dan siap tampil di karpet merah. Kermaks, keren maksimal. Wih, lagi musim salju nih. Kalau kayak gini sih, mereka nggak bakalan takut kedinginan ya teman. Mereka kan memiliki bulu tebal yang dapat menghangatkan tubuhnya. Tuh lihat saja, meskipun terkena angin, bulunya tetap terjaga keindahannya loh. Ayam Polan memang sangat unik, terutama di bagian bulu kepalanya yang tumbuh lebih panjang dibandingkan bagian tubuhnya. Karena hal inilah, ayam Polan sering disebut juga ayam mahkota. Oh iya teman, meskipun dinamakan ayam Polan, usut punya usut, ayam ini malah berasal dari Belanda loh. Ini dia pertandingan lari terbesar antar ayam Polan yang sudah lama kita nanti-nantikan. Terdapat 4 peserta yang sudah tidak asing lagi di mata kita. Mulai dari si putih, jambul coklat, jambul batik, dan si juara bertahan tahun lalu. Siapa lagi kalau bukan Kapas Hitam? Mari kita saksikan bersama-sama. Kalian siap? Bersedia? Siap? Ya! Woohoo! Kali ini si jambul coklat memulai start dengan baik. Dia melaju dengan cepat, meninggalkan lawan-lawannya. Sepertinya kita akan mempunyai juara baru nih teman. Kelihatannya si jambul coklat sudah tidak terjangkau lagi oleh musuh-musuhnya. Dia melaju sendirian dan sudah mendekati garis finish. Ini dia juara baru kita. Beri sambutan yang meriah kepada si jambul coklat. Yeay, selamat ya sob. Banyak yang bilang kalau si ayam Polan ini lebih suka minum daripada makan. Apa iya? Tapi untuk menguji kebenarannya, kali ini Kak Evi sudah menyiapkan 1 mangkuk berisi air dan 1 mangkok berisi pakan ayam. Kalau kita tawarkan keduanya, kira-kira dia lebih pilih yang mana ya? Langsung aja yuk kita coba. Percobaan kali ini kita panggil si Putih ya. Ayo Putih, kemari, jangan malu-malu. Oke, pertama-tama si Putih langsung berjalan ke arah beras jagung. Dia coba memperhatikannya dengan seksama. Dan dia malah pergi ke arah mangkuk yang berisi air. Kamu nggak doyan atau belum lapar ya Sob? Si Putih malah lebih memilih air tuh. Wah, sepertinya kamu haus berat ya setelah melakukan pertandingan yang melelahkan. Ya, beginilah perilakunya si ayam Polan teman. Mereka sangat suka sekali minum dengan jumlah yang banyak. Maka dari itu, yang pelihara ayam Polan di rumah, batasi jumlah minum si Polan ya. Supaya ia nggak kembung. Ya, sesuatu yang berlebihan kan nggak baik teman. Setuju ya? Wih, asik bener nih yang lagi JJS alias jalan-jalan sore. Hehehe, si jambul kok anteng banget ya. Keseimbangannya sangat luar biasa. Meskipun kontur jalanannya bergelombang, tapi si jambul tidak pernah melepaskan pegangannya. Ia hanya mengepakkan sayapnya untuk mengatur keseimbangan tubuhnya. Kalau soal keseimbangan, si jambul ini boleh diadu teman. Sepertinya hewan lain pun gak akan bisa seanteng dia kalau diajak sepedahan seperti ini. Kalau tadi Kak Aurel JJS-nya sepedahan sama si jambul batik, sekarang giliran Kak Ais nih yang JJS-nya ke kafe. Ya ampun, lucunya. Kutu, gemes banget ini. Wah, ternyata Kak Ais tidak sendirian tuh. Tapi sama siapa sih Kak? Iyalah, ternyata Kak Ais muji-muji si Putih toh.
Otan kira siapa? Tapi emang bener sih Kak, rambut si Putih ini emang gemesin banget. Seperti habis dari salon, rapih banget. Ya ampun, gemes banget. Ini model rambut gaya apa sih? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya model rambutku ini apa? Biar aku kasih tahu ya. Model rambutku ini namanya cepmek alias cepak megar. Duh, ternyata demam kamu nenyek. Bukan hanya untuk manusia saja ya teman. Buktinya si Putih juga terkena dampaknya tuh. Wah, ada-ada aja kamu sob. Emang ya, pesona si ayam polan ini nggak ada duanya teman. Tapi kalau kalian mau tahu, semua ayam polan yang keren tadi itu adalah milik Pak Sukron. Pak Sukron merupakan salah satu peternak ayam hias di daerah Jember, Jawa Timur. Sepasang ayam polan bisa dijual seharga Rp700.000. Ini belum ayam siap kontes ya. Kalau sudah siap atau pernah memenangkan kontes, nilai jualnya bisa meningkat sampai jutaan rupiah. Sedangkan anakannya dijual dengan harga Rp150.000 per ekornya. Wah, ternyata nilai jual kamu cukup tinggi ya Sob. Semua itu pasti karena keunikan jambul yang kalian miliki ya. Kalau gitu, Otan mau ke salon mau coba dipotong cepmek alias cepak megar. Loh, kamu kok sendirian Sob? Habis kepisah ya sama rombonganmu? Emang gak takut diculik? Kok gak ada takut-takutnya kamu di hutan sendirian? Hewan sekecil kamu memang rentan banget berada di alam bebas sendirian. Pasti banyak pemangsa-pemangsa yang siap menjadikanmu sebagai menu makan siang. Awas, ada tarantula! Bener kan? Baru aja Otan bilang. Weh, kamu kok gak ada takut-takutnya sih? Malah kepo banget sama si tarantula. Nah, si tarantula mulai melancarkan serangan dengan kaki depan. Untung kamu gak apa-apa, Sob. Si tarantula sepertinya juga tidak bermaksud buat memangsa kamu, Sob. Nampaknya dia hanya tidak nyaman ada makhluk lain di dekatnya. Udah deh, buruan kabur sebelum si tarantula berubah pikiran. Wah, ada apa ini? Kok si Picis sampai turun gunung gini? Turun pohon. Meski hewan arboreal, sesekali ular Picis bisa turun untuk berpindah lokasi atau berburu mangsanya. Cis, mending kamu jangan lewat situ deh. Di situ ada sobat Otan yang galak loh. Nah kan, apa Otan bilang? Tarantula mulai mengambil sikap bertahan dengan menegakkan kaki depannya. Udah dong, kasih lewat aja si Picis. Kamu jangan kayak preman gitu dong, Sob. Wih, ular Picis juga mulai melancarkan serangan juga tuh. Untung nggak telak. Bisa fatal kalau kena. Aduh, kan bener. Si tarantula berhasil menangkap si ular Picis. Duh, kalau kena gigit taring tarantula bisa gawat nih. Meski tidak berbahaya bagi manusia, racun yang dilepaskan tarantula bisa sangat berbahaya bagi para mangsanya. Udah, Otan gak berani lihat kelanjutannya.